会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 793 sampai 795, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Jin Feng dikepung rapat oleh ratusan kapal, tidak menyisakan ruang di depan, belakang, kiri, maupun kanan. Mereka bahkan tidak punya jalan keluar. Kapal-kapal ini memiliki berbagai ukuran, termasuk kapal penjaga pantai berukuran besar dan kapal nelayan sipil. Pakaian orang-orang di atas juga bervariasi, dari semua lapisan masyarakat. Setelah mengepung Jin Feng, dua pria pendek berkulit coklat mengenakan mantel katun tebal berjalan keluar dari kapal penjaga pantai, memegang AK di satu tangan dan pengeras suara di tangan lainnya, dan berteriak ke arah kapal. Lau Tian tidak terburu-buru. Dia mengenakan rompi anti peluru, meminta para pelaut untuk mengambil senapan dan perisai anti ledakan dan pergi ke dek kapal, dan mulai berkomunikasi dengan orang-orang itu dalam dialek lokal. Semua orang di kapal harus segera ke pantai. Kita harus naik ke kapal untuk diperiksa. Sekelompok orang yang memegang senjata dan tampak seperti organisasi militer berteriak, "Wu!" Lau Tian juga tidak takut. Kami adalah kapal yang diorganisir oleh Tianhai Chaoyu, silakan minggir. Organisasi Chaoyu biasa menjelajahi lautan dan memiliki reputasi. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi ini. Negara-negara kecil di perairan selatan ini telah berada dalam kekacauan total sejak berakhirnya perang, dan semua warganya telah menjadi bandit. Saat kau melewati perairan mereka, kau akan dihentikan. Kemungkinan yang paling ringan adalah mengambil semua yang ada di kapal. Itu benar. Mereka semua. Kapal, perbekalan, dan bahkan manusia. Para lelaki yang kuat ditinggalkan sebagai budak, para lelaki kurus dibantai sebagai makanan, dan para wanita dipelihara untuk hiburan mereka. Jadi saat ini, menyelesaikan masalah dengan mereka secara damai hanyalah angan-angan belaka. Lau Tian ingin menakut-nakuti mereka atas nama organisasi Chaoyu dan akhirnya membuat mereka menyerah. Tetapi tempat ini terlalu jauh dari negara bagian Huasu, dan kelompok bandit bodoh ini sama sekali tidak menganggap serius pangkalan Chaoyu. Salah satu bandit melepaskan tembakan langsung ke perahu tersebut. Peluru AK mengenai lambung kapal dengan suara berderak. Lau Tian marah, mengumpat, mengambil senjatanya dan mulai menembaki orang-orang di bawah. Senjata dan perlengkapan di tangan mereka semuanya diperlengkapi oleh Zhang Yi, dengan daya tembak yang kuat dan peluru yang cukup. Selain senapan biasa, ada juga senapan mesin Fiat dan berbagai peluncur roket. Para pelaut ini bukan hanya sekedar awak kapal, mereka adalah elit angkatan laut Tianhai di masa lalu. Tidak ada satupun di antara mereka yang dapat bertahan hidup sampai sekarang yang tidak memiliki kekuatan bertarung yang sangat tinggi. Mereka tidak dianggap kuat saat melawan mutan, tetapi mereka dapat dengan mudah mengalahkan bandit-bandit dari negara kecil ini. Senjata yang dibawa para anggota bandit ini jauh lebih sederhana, bahkan ada yang membawa pisau dapur dan tombak di tangan mereka. Lau Tian dan anak buahnya menembakkan peluru dengan bebas. Inilah yang dikatakan Zhang Yi kepada mereka, dan tidak perlu menghemat kekuatan militer. Bagaimanapun, semuanya diperoleh dari gudang senjata wilayah Jiangnan. Untuk sesaat, lebih dari selusin pelaut di Jin Feng melepaskan tembakan. Lau Tian secara pribadi datang ke haluan dan membuka dek, dan segera sebuah senapan mesin tektronis dikeluarkan, dengan penyekat logam tebal di depan dan moncong besar dengan lebih dari selusin laras. Tian tua meraung dan mulai menembaki puluhan perahu kecil di depan. Dor dor dor. Oke, lebih baik ini kan daripada sound effect, kata sound effect berisik. Suara tembakan itu terdengar seperti desisan ular derik, dan api biru menyembul di moncongnya. Dalam sekejap, peluru berkaliber besar yang membawa energi kinetik besar menghantam kapal dan bandit. Dalam sekejap, daging dan darah yang hancur itu bahkan menerbangkan lambung kapal.
Baik orang-orang maupun perahu-perahu itu bagaikan kertas dan sama sekali tidak mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Lautan berubah menjadi merah darah, dan para bandit berteriak dan meratap, melarikan diri dalam kepanikan. Lao Tian tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya di laras senapan yang membara merah, lalu memerintahkan, "Cepat berangkat." Kapal pemecah es itu menghancurkan kapal-kapal yang hancur dan tubuh para bandit dan terus bergerak maju ke kejauhan. Alasan mereka harus segera pergi adalah karena menurut konvensi, jika mereka membunuh anggota bandit, bandit tersebut pasti tidak akan membiarkannya pergi. Untuk amannya, Lao Tian pergi menemui Zhang Yi untuk melapor. "Ini mungkin sedikit merepotkan, jadi aku harus meminta bantuanmu." Zhang Yi berkata dengan tenang. "Tidak masalah, mari kita tunggu sampai mereka muncul." Seperti yang dikatakan Lao Tian, kurang dari setengah jam setelah mereka bergerak maju, tembakan artileri yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di pantai. Lebih dari selusin senjata pertahanan pantai diarahkan ke Jin Feng dan memulai pemboman sengit. Akan tetapi, saat peluru itu mendekati Jin Feng, peluru itu tidak merusak lambung kapal, tetapi langsung tertelan ke dalam subruang Zhang Yi. Jalan di depan juga diblokir oleh dua kapal perang tua dan ketinggalan zaman. Zhang Yi melihat haluan kapal muncul di kedalaman, dan tanpa basa-basi lagi, dia menggunakan serangan balik penuh untuk menyerang balik peluru yang diserap. Duar! Di pesisir, semua senjata pertahanan pantai kuno diledakkan, dan komplotan yang mengoperasikan senjata itu juga hancur berkeping-keping. Para bandit berteriak ketakutan, mereka bukan kapal sipil, mereka kapal perang, kapal perang. Mereka keliru mengira bahwa Jin Feng juga membawa meriam. Kedua kapal perang di laut juga melancarkan serangan artileri sengit. Meskipun kapal ini sudah tua, kekuatan meriamnya masih sangat mengerikan. Mengincar haluan kapal Jin Feng, dia melancarkan pemboman dahsyat. Ada tatapan mengejek di mata Zhang Yi, dan sedikit kemarahan perlahan menyebar. Subruang Zhang Yi menyerap semua peluru penyerang dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan tersegel. Dar! 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 Kapal perang tersebut dibombardir dengan pelurunya sendiri dan segera hancur berkeping-keping. Tetapi serangan ini tidak cukup untuk menghancurkan kapal perang yang kokoh itu. Cara ini terlalu lambat untuk memusnahkan lawan. Zhang Yi sangat marah. Dia awalnya berlayar dengan gembira, tetapi seseorang berani merampoknya? Dia mengeluarkan pedang penghakiman suci, dan setelah beberapa kilatan di udara, dia tiba di atas sebuah kapal perang. Begitu ia naik ke perahu, ia melihat kawanan monyet coklat pendek di atasnya, memegang AK dan peluncur roket di tangan mereka, menatapnya dengan rasa takut atau heran. Mengumpatnya dengan kata-kata umpatan khas daerah setempat. Bajingan, Zhang Yi mengayunkan pedangnya terus-menerus, memotong 7 atau 8 bajak laut menjadi 2 sekaligus. Para bajak laut di belakangnya ketakutan dengan metode Zhang Yi, dan dengan panik menarik pelatuk untuk membunuh Zhang Yi. Akan tetapi, peluru mereka jatuh ke tubuh Zhang Yi bagaikan setetes air di lautan, tanpa reaksi apapun. Zhang Yi menusuk mereka semua dengan serangan backhand. "Kita harus membunuh semua bajak laut ini." Zhang Yi membuat keputusan cepat dalam benaknya. Sebab saat dia kembali, dia akan melewati wilayah laut ini lagi. Kalau sekarang dibiarkan, sudah pasti kita akan mendapat balasan yang setimpal di kemudian hari. Dia tidak mau meninggalkan masalah apapun untuk dirinya sendiri. Cara paling aman adalah memotong gulma tersebut seluruhnya. Zhang Yi, sambil memegang pedang, membunuh dari haluan ke buritan, dan dari dek ke kabin. Di masa lalu, setiap kali dia menghadapi lawan, musuh itu adalah mutan, jadi bertarung bukanlah hal yang mudah. Namun sebagian besar bajak laut ini adalah orang biasa, dan kalaupun ada mutan, mereka hanyalah bajak laut tingkat rendah. Kemanapun dia pergi dengan pedangnya, itu seperti memotong melon dan sayur-sayuran.
Dia sama sekali tidak merasa bersalah karena membunuh bajak laut tersebut. Sebab begitu masuk ke dalam kabin, terlihat orang-orang yang dikuliti dan digantung di mana-mana, bahkan ada yang dipotong hingga hanya tinggal tulang belulang. Para bajak laut ini telah sepenuhnya kehilangan kemanusiaannya. Bunuh! Bunuh! Zhang Yi tidak menunjukkan belas kasihan kepada para bajak laut dan membunuh setiap orang yang ditemuinya. Dia membersihkan kamar demi kamar. Dia akan membasmi semua kejahatan dan tidak akan membiarkan satupun bajak laut hidup di sini. Para bajak laut ketakutan dan mencoba melawan. Namun mereka bahkan tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun Zhang Yi dan semuanya dipotong-potong. Dar! Zhang Yi memotong pintu menjadi beberapa bagian, lalu menendangnya hingga terbuka dan masuk. Ruangannya gelap, udaranya dipenuhi bau yang amat tidak sedap, dan lantainya dipenuhi kotoran. Di sudut dia melihat dua wanita dirantai dengan rantai besi, masing-masing dari mereka berlumuran lumpur, dengan cahaya yang telah lama hilang dari mata mereka. Zhang Yi mengerutkan kening, memotong rantai di tubuh mereka, dan kemudian berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah mereka dapat bertahan hidup mulai sekarang tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Tetapi saat ia hendak keluar dari ruangan, sebuah ide baru muncul dalam benaknya. Dia berbalik, menyesuaikan sistem suara cerdas ke bahasa lokal, dan berkata kepada para wanita itu, "Apakah kau tahu di mana markas bajingan itu?" Sekelompok wanita itu menyaksikan rantai yang mengikat mereka terputus, dan mereka hanya meringkuk ketakutan, menatap Zhang Yi dengan tatapan kosong, tetapi tidak menjawab kata-katanya. Zhang Yi melanjutkan, "Aku di sini untuk membantumu membunuh para bajingan itu. Jika kau memberitahuku di mana mereka berada, aku bisa membantumu membalas dendam." Zhang Yi memikirkannya, lalu mengeluarkan 2 kantong besar roti dari subruang dan meletakkannya di tanah. "Makanan seperti ini juga bisa aku berikan padamu." Setelah melihat makanan tersebut, mata beberapa wanita tiba-tiba menampakkan rasa ingin tahu dan mereka pun bergegas menghampiri. Mereka tidak peduli siapa Zhang Yi dan mulai berkelahi dan berebut roti seperti orang gila. Zhang Yi mundur 2 langkah untuk mencegah noda di tubuh mereka mengenai pakaiannya. Bagaimanapun, mereka dipenuhi kotoran. "Akan saya katakan, di mana markas mereka? Anda ingin tahu?" Seorang wanita mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan menatap Zhang Yi sambil memakan roti. Dia tersenyum bodoh. Tidak ada markas, tidak ada markas. Semua orang telah berubah menjadi hantu, dan mereka bukan orang baik. Kalimat ini membuat Zhang Yi sepenuhnya memahami situasi negara kecil ini. Ini adalah negara kecil dengan sedikit penduduk dan kekurangan pasokan. Ketika akhir dunia tiba, semua orang menjadi gila. Entah dimakan atau memakan orang lain. Tidak ada satupun orang yang hidup di pulau itu yang bukan anggota bandit bajak laut. Jadi, apa kau di mana kelompok terbesarnya? Zhang Yi bertanya dengan sabar. Mata wanita itu berputar ke atas, dan jelaslah bahwa kondisi mentalnya telah lama tidak normal. Setelah berpikir lama, dia tersenyum dan berkata, Jenderal Baocha punya orang terbanyak. Seluruh pulau berada di bawah kendalinya. Terima kasih. Aku mengerti." Zhang Yi meninggalkan kapal dan kemudian menaiki kapal lain dan melakukan pembersihan yang sama. Suara Ju Yunkue terdengar dari komunikator, "Tuan Zhang, setelah membereskan para perompak ini, mari kita segera pergi. Tidak perlu membantai mereka dengan sembarangan. Kalau tidak, akan mudah bagi orang lain untuk menggunakan ini sebagai pegangan untuk menyerang kita." Suara Lao Tian datang dari saluran lain, "Tuan Zhang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Yao Keer juga bertanya kepada Zhang Yi tentang situasi di dunia luar. Zhang Yi membuka saluran publik dan bicara. "Semua bajak laut di pulau itu harus disingkirkan. Kalau tidak, mereka akan menjadi masalah dalam perjalanan pulang kita." Ju Yunkue tiba-tiba menjadi sedikit cemas. "Zhang Yi, jika kau melakukan ini, itu mungkin akan menyebabkan perselisihan internasional."
Zhang Yi berkata dengan dingin. Ketika mereka menyerang kapal kita, mereka sudah dijatuhi hukuman mati. Selain itu, Nona Ju Yunkue, biarku ingatkan lagi, sekarang adalah kiamat dunia. Ju Yunkue berkata dengan tenang. Zhang Yi, sekarang aku tahu kau bersemangat, tapi tolong jangan sekarang. Kita sedang menjalankan misi rahasia kali ini, jadi tidak pantas untuk terlalu menonjolkan diri. Sekarang setelah kita membunuh para perompak yang menghalangi jalan kita, tidak bisakah kita pergi secepatnya? Zhang Yi bertekad untuk membunuh. Kau terlalu naif. Jika kita sengaja menahan diri, itu akan terlihat tidak normal. Semakin kau mencoba menyembunyikan sesuatu, semakin jelas hal itu jadinya. Bukankah masuk akal jika kapal pemecah es samudra memiliki para ahli di dalamnya? Jika kau dicegat oleh bajak laut, serangan balik adalah metode yang normal. Semakin tenang mereka, semakin banyak orang akan curiga ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Zhang Yi mengabaikan saran Ju Yunkue dan memberi perintah kepada Lao Tian. Tetaplah di atas perahu, pegang senjata kalian dan bersiaplah untuk bertarung. Jika kalian melihat seseorang memegang senjata, tembak saja dan bunuh mereka. Tidak perlu memperdulikan identitas mereka. Tidak ada orang baik yang masih hidup di pulau ini. Setelah mengatakan ini, Zhang Yi memegang penghakiman suci di tangannya dan melayang di udara beberapa kali sebelum tiba di pulau kerajaan Nantuo. Dari kejauhan, dia melihat seseorang memata-matainya secara diam-diam. Jelaslah orang-orang itu takut dengan metodenya dan tidak berani mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka hanya memantau Zhang Yi. Aku khawatir tidak akan lama lagi pasukan Jenderal Baocha akan tiba. Zhang Yi mengeluarkan leishu biasa dan melepaskan beberapa tembakan, menewaskan semua mata-mata dari jarak ribuan meter. Sangat mudah untuk menemukan kamp Jenderal Baocha. Ada salju di mana-mana di pulau itu, jadi aku hanya perlu mencarinya berdasarkan jejak orang dan mobil. Zhang Yi tidak perlu menggunakan ammo asal. Dia juga tidak perlu menentukan apakah orang-orang di pulau itu bajak laut atau warga sipil. Sejak Jin Feng diserang dan dia melihat para wanita yang dipenjara di kapal, dia memutuskan untuk menyapu bersih pulau itu. Terjadi banyak baku tembak di pulau itu. Puluhan anggota bandit bersenjata api bergegas keluar dari padang salju sambil mengumpat keras, lalu menembaki Zhang Yi dengan liar. Bagus, ini menghemat peluruku. Zhang Yi membuka tangan kanannya, dan semua peluru yang ditembakkan ke arahnya dikumpulkan ke dalam subruang. Saat berikutnya, dia mengembalikan serangan itu seperti hujan badai. Dor! Dor! Peluru menembus tubuh mereka yang hanya ditutupi pakaian katun dan mengubah mereka menjadi saringan. Orang lain mengeluarkan peluncur roket untuk menyerang karena berpikir serangan senapan tidak cukup kuat. Hasilnya adalah roket itu terbang kembali dengan cara yang sama. 7 atau 8 orang terhempas di tempat, dan puing-puing berserakan di seluruh tanah. Suara itu makin lama makin keras. Negara kecil Nantuo hanya memiliki jumlah penduduk beberapa juta jiwa, dan hanya lebih dari 10.000 orang yang selamat setelah kiamat dunia. Semua orang itu adalah bandit yang ahli merampok kapal-kapal yang lewat. Pada siang hari, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan mutan tingkat tinggi. Beberapa orang aneh dalam bandit tersebut diperlakukan seperti dewa oleh mereka. Kali ini, mereka benar-benar terkejut dengan kemampuan Zhang Yi. Beberapa anggota bandit begitu ketakutan hingga mereka mengompol, berlutut di tanah, dan bersujud putus asa memohon belas kasihan. Zhang Yi tidak ragu sejenak pun. Ia membidik kepala mereka dan menembak mereka satu persatu, membunuh mereka semua. Dia terus maju dan menghancurkan jalan masuk. Hanya dalam waktu 10 menit, dia telah membunuh 7 atau 800 orang. Kedalaman pulau itu penuh dengan bahaya dan jebakan. Tetapi bagi Zhang Yi, semua itu tidak ada artinya. Dia terbang ke udara, mengabaikan semua serangan. Dia pergi langsung ke bangunan penting yang sangat mencolok di pulau itu. Bangunan bergaya istana berwarna putih perak, markas Jenderal Baocha.
Zhang Yi bergegas ke istana dan menemukan tentara reguler di pulau itu. Berbeda dengan bandit-bandit yang muncul sebelumnya, mereka semua mengenakan seragam militer dan senjata di tangan mereka lebih canggih. Ketika mereka melihat Zhang Yi terbang di udara, mereka semua tercengang. Namun, masih ada seorang pria yang tampak seperti kapten yang mengangkat senjatanya dan berteriak, "Berhenti! Siapa kau?" "Ini wilayah Jenderal Baocha dari Pertahanan Nasional Nantuo. Tinggalkan tempat ini segera. Jika tidak, Jenderal Besar kita Baocha akan mendatangkan hukuman dewa padamu." Zhang Yi menundukkan kepalanya dan menatap mereka, lalu tiba-tiba terlintas beberapa pikiran nakal. "Aku baru saja dirampok oleh orang-orangmu. Bukankah seharusnya kau, Kerajaan Nantuo, memberiku penjelasan?" Sang kapten tertegun sejenak. Mulutnya tidak terlalu fleksibel dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Ini semua salah paham, tolong lupakan saja. Kita bisa berpura-pura bahwa insiden ini tidak pernah terjadi." Zhang Yi menghela napas, "Tetapi aku tidak bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi." Dia berdiri tinggi di udara, dan dengan lambaian tangan kanannya, ratusan granat jatuh ke tanah dari luar angkasa. Para prajurit hanya melihat setumpuk benda hitam berjatuhan dan tidak tahu benda apa itu. Dia menunggu sampai mereka mendarat di kakinya sebelum wajahnya berubah drastis. "Lari! Dar! Dar! Dae!" Ratusan tentara tewas di tempat. Di dalam istana, Jenderal Baocha, mengenakan seragam militer putih mewah dan rambut perak di kepalanya, menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi muram. "Dari mana kau berasal? Beraninya kau berkeliaran di negaraku. Kau benar-benar mencari kematian." Beberapa kapten pengawal di sekitarnya buru-buru berkata, "Jenderal, kita tidak bisa membiarkan orang ini membunuh lagi. Dia telah membunuh terlalu banyak orang kita. Ini akan sangat memengaruhi bisnis kita." Orang lain juga berkata, "Benar, tanpa tenaga manusia, kita hanya bisa merampok sedikit kapal di masa depan." Jenderal Baocha mendengus dingin, "Jika tidak ada cukup orang, maka kita bisa pergi dan merampok mereka dari tempat lain. Tapi sekarang saatnya aku bertindak. Beritahu dia bahwa para dewa kerajaan Nantuo tidak bisa diganggu." Begitu Jenderal Baocha selesai berbicara, dia bersiap untuk mulai berlari. Dia menghentakkan sepatu bot kulit kaki kanannya ke tanah, yang mengakibatkan lantai meledak. Kemudian dia melompat bagai anak panah dan menyerbu ke arah Zhang Yi. Bawahan di sekelilingnya menatapnya dengan kagum. Sang jenderal adalah dewa. Dewa yang tak terkalahkan. Dar, suara ledakan terdengar. Jenderal Baocha mendarat dan berdiri di depan Zhang Yi yang hendak memasuki taman. Dia berusia 40 atau 50, dengan tatapan mata yang kejam dan tubuh yang berotot, dan seragam tempurnya hampir tidak dapat menutupi otot-ototnya. "Orang luar, kalau kau menerobos masuk ke istanaku dan membunuh anak buahku, kau akan membayarnya dengan nyawamu." Zhang Yi berjalan melewatinya. Sang hakim suci melambai di tangannya dengan ringan. Seketika kepala sang jenderal melayang tinggi dari lehernya dan menggelinding ke salju. Semua orang di seluruh istana tercengang. Pemandangan di hadapan mereka terjadi terlalu tiba-tiba. Mereka awalnya mengira bahwa Jenderal Baocha, petarung nomor 1 di kerajaan Nantuo dan yang mereka anggap sebagai dewa, akan secara brutal membunuh penjajah Zhang Yi. Tapi yang terjadi di luar perkiraan, Zhang Yi melangkah masuk, dan tiba-tiba ia melihat seorang prajurit yang gemetar. "Di mana Jenderal Mu?" Zhang Yi bertanya dengan dingin. Prajurit itu menunjuk Jenderal Baocha yang tergeletak di tanah dengan kepala dan tubuh terpisah, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Itu, yang baru saja kau bunuh." Zhang Yi tertegun sejenak, lalu menggaruk kepalanya. "Aku begitu sibuk membunuh orang hingga lupa bertanya." Saat dia berada di wilayah Jiangnan, dia telah bertarung melawan banyak mutan kuat. Jadi untuk sementara, datang ke negara kecil ini seperti seorang sepuh level maksimal yang datang ke desa pemula. Lagi pula,
Aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Kalau begitu kalian juga akan mati. Zhang Yi mengayunkan penghakiman suci, dan materi yang tidak stabil seperti api gelap mulai menyebar di sepanjang ujung pisau, berubah menjadi ular hitam sepanjang puluhan meter. Dia mengayunkan pisaunya pelan, dan ular panjang itu langsung menembus dada seorang prajurit, lalu dengan cepat menyerbu ke arah prajurit lainnya. 1, 2, 3, 10, 20. Semua prajurit di halaman tertusuk dalam hitungan detik, dengan lubang besar muncul di dada mereka. Baru pada saat itulah ratapan putus asa terdengar di istana. Dari bawahan, istri dan selir Jenderal Baocha. Dibandingkan dengan anggota bandit biasa di luar, mereka berpakaian bagus, bahkan berpakaian indah. Harem Jenderal Baocha begitu besar sehingga dapat disebut sebagai kelompok pelangi, dengan segala macam warna. Zhang Yi terbang ke udara sambil memegang pisau di tangannya, menatap istana besar itu. Tidak mengherankan jika pasti ada banyak ruangan rahasia di sini, untuk memudahkan pelarian Jenderal Baocha. Zhang Yike terlalu malas untuk mencari kamar demi kamar. Materi gelap di pedangnya menjadi lebih bergejolak, berubah menjadi ular besar, dan kemudian menebas istana itu. Dengan suara ledakan keras, seluruh kastil terbelah menjadi dua, dan puluhan meter di bawah tanah terekspos, memperlihatkan lubang besar. Yang menarik perhatian adalah lautan tulang putih, dan di bawahnya ada lubang mayat yang sangat besar. Tulang-tulang di dalamnya ditumpuk satu di atas yang lain, dan jelaslah bahwa tulang-tulang itu telah berada di sana selama entah berapa tahun. Bangunan itu runtuh, memperlihatkan gudangnya. Ada gudang makanan yang penuh dengan mayat-mayat telanjang. Sayuran dan biji-bijian tidak lagi terlihat, yang dapat dilihat hanyalah daging putih. Ada juga gudang untuk menyimpan emas, perak, dan perhiasan, dengan batu bata emas, jam tangan terkenal, pedang, dan harta karun Jenderal Baocha lainnya tersebar di seluruh lantai. Mereka datang dari seluruh dunia, dan sebagian besar dijarah oleh Jenderal Baocha. Zhang Yi memikirkannya dan menyingkirkan semuanya sesuai dengan prinsip tidak membuang apapun. Seluruh istana disapu bersih oleh Zhang Yi, dan tidak ada barang berharga yang tersisa. Wanita yang diculik di kabin itu mengatakan bahwa pulau ini penuh dengan setan dan tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Zhang Yi memandang istri dan selir Jenderal Baocha. Mereka berlutut di tanah dan memohon Zhang Yi untuk mengampuni nyawa mereka, dan bahkan menyatakan kesediaan mereka untuk melayani Zhang Yi. Zhang Yi memandangi riasan wajah mereka yang cantik dan halus lalu mendesah. Kalian semua tampak seperti orang baik, seperti selebriti. Tapi tangan kalian ternoda oleh darah banyak orang tak berdosakan. Mata seorang wanita membelalak saat dia berteriak dalam bahasa Mandarin. Tidak, bukan aku. Aku tidak membunuh siapapun. Dia menyadari bahwa Zhang Yi akan menyingkirkan semua orang. Zhang Yi tersenyum. Dia bukan hakim dan tidak ada di sini untuk menghakimi, jadi dia tidak perlu bersusah payah mencari bukti apapun. Kau hidup di neraka, tapi mengatakan kau bukan setan. Apa kau mencoba membodohi orang lain? Yang terpenting adalah jika Zhang Yi mengungkapkan kemampuannya di sini, identitasnya mungkin akan terungkap. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Materi gelap melesat ke langit dan menelan semuanya dalam sekejap, tanpa meninggalkan satu pun debu. Tubuh mereka telah dipecah menjadi bentuk partikel paling primitif. Zhang Yi memegang pedangnya dan perlahan meninggalkan reruntuhan. Dia tidak pergi terburu-buru, melainkan melayang di atas seluruh kota. Dia berkata bahwa di markas para bajingan ini, negara penuh dosa ini, dia tidak berniat membiarkan siapapun hidup kecuali mereka yang diculik. Tepat setelah Zhang Yi mengatakan itu. Bab 793-795, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah asik bet bantai-bantai, coba kalau ada komiknya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong, itu aja, terima kasih.